Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mengawali perjumpaan kita kali ini, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah, dengan harapan ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat, dan semoga COVID-19 ini yang melanda dunia, khususnya Indonesia ini, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertemuan pertama pada siswa kelas 9 semester ganjil ini adalah meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Walaupun perjumpaan kita dengan cara daring, online, mudah-mudahan tidak mengurangi pahala dari kegiatan pembelajaran kali ini. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, kita sudah mempelajari di kelas 7 bahwa rukun iman itu ada 6. Pada semester 1 kelas 7 kita sudah diajari tentang iman kepada Allah. Kemudian di kelas 7 juga semester genap kita sudah dipelajari iman kepada malaikat-malaikat Allah. Naik ke kelas 8 semester ganjil kita diajari iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian pada semester genap kita juga dipelajari tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Saat ini kita sudah berada di kelas 9 pada semester ganjil. Kita diajari rukun iman kita akan mempelajari rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Pada materi ini kita akan mempelajari dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, hari akhir atau hari kiamat itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, kiamat sughra, yang kedua, kiamat kubra. Kiamat sughra ini merupakan kiamat yang biasa disebut dengan kiamat kecil. Contohnya adalah terjadi kematian, kemudian banjir bandang, gunung meletus, tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. Itu merupakan contoh dari kiamat sughra. Kemudian kiamat kubra ini adalah kiamat yang besar. Adapun contohnya adalah munculnya Dajjal, kemudian terbitnya matahari dari sebelah barat dan terbenam di sebelah timur. Nanti akan ada hewan melata yang bisa berkomunikasi dengan manusia. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, untuk bisa kita masuk kepada hari akhir, maka kita akan melalui beberapa tempat ini. Ketika kita hidup di dunia ini dibatasi dengan usia. Ada yang
hanya berusia 1 hari, ada yang berusia 1 minggu, 1 bulan, bahkan ada yang sampai 100 tahun. Usia inilah yang akan membatasi manusia hidup di dunia ini. Apakah setelah kita meninggal dunia, kemudian urusan kita selesai? Belum tentu. Tidak. Kita katakan tidak. Akan tetapi masih banyak tempat-tempat yang akan kita lalui pada kehidupan setelah kematian itu. Yang pertama, setelah kita meninggal dunia, maka kita akan dikubur, akan berada di Yaumul Barzah. Yaumul Barzah. Yaumul Barzah ini adalah hari penantian, di mana manusia setelah meninggal dunia dikubur, maka dia ditempatkan oleh Allah di alam barzah. Waktu di alam barzah ini adalah lamanya sampai datangnya hari kiamat kubro. Sampai datangnya hari kiamat. Setelah hari kiamat, semua manusia mati, maka Allah akan membangkitkan manusia dari dalam kubur pada hari kebangkitan ini, Yaumul Ba'ats. Akan dibangkitkan seluruh manusia mulai dari zamannya Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir. Setelah dibangkitkan dari alam kubur, akan dikumpulkan oleh Allah pada hari mahsyar ini. Dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu dikumpulkan beberapa lama, semuanya antri untuk melakukan timbangan amal pada hari Yaumul Mizan. Setelah ditimbang, maka kita akan diberi tempat oleh Allah. Apakah kita akan ada di neraka atau akan ada di surga. Mudah-mudahan keinginan kita berada di surganya Allah ini bisa dicapai dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, nanti kalian setelah pembelajaran ini bisa memperdalam lagi materi yang ada di buku kalian. Bab 1 tentang iman kepada hari akhir. Kiamat ini pasti akan datang, pasti akan terjadi. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Setelah kita mengetahui bahwa hari kiamat itu akan datang, dan perbuatan-perbuatan manusia yang ada di dunia itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting adalah mulai saat ini kita harus selalu berbuat kebaikan, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Agar kita oleh Allah diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anak sekalian yang soleh dan soleha, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat, bisa mengantarkan kita untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas nanti akan dikirimkan melalui link Google Form.